Hi friend. Are you ready to work? Welcome back to my channel. Subscribe my channel. Our presentation is Oke, dasar-dasar perilaku sosial. And then, presentation person. First presentation is Fajarina and the second is Najatia. Stay tuned for everyone. Hai. Manusia merupakan makhluk sosial, dalam artian selalu hidup dan ketergantungan dengan orang lain. Interaksi merupakan cara individu dalam berkomunikasi dan berperilaku dalam konteks yang menjadi dasar-dasar perilaku sosial. Dalam hal ini, manusia berperan sebagai makhluk sosial, dengan artian kita tidak akan bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Coba kamu bayangkan, jika sehari saja kamu terkurung dalam suatu ruang dan kamu tidak kemana-mana, kamu tidak menggunakan gadget, melainkan kamu hanya tinggal menyendiri. Apa yang terjadi? Tentu kamu akan merasa kesepian. Dengan lambat laun, akan menimbulkan stres. Kemudian, yang sangat parahnya lagi, bahkan kamu akan mengalami depresi ataupun gila. Ngeri bukan? Maka dari itu, hubungan sosial perlu kita jaga dan kita rawat, agar pikiran dan mental kita sehat. Dasar-dasar perilaku sosial. Pada umumnya, perilaku terbagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku refleksif, yaitu perilaku bawaan dari lahir yang berupa refleks dan insting, tanpa melalui pusat kesadaran ataupun otak. Secara singkat, informasi yang diterima oleh stimulus kemudian dioper ke reseptor dan menjadi respon atau afektor. Dan yang kedua, perilaku non-refleksif atau perilaku operan, yaitu perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh otak dan terlaksana secara sadar. Singkatnya, informasi yang diterima oleh stimulus kemudian dioper ke reseptor dan kemudian dioper ke otak dan menjadi respon atau afektor. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendasari perilaku dalam hubungan sosial. Yang pertama, imitasi, yaitu tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai contoh idealnya dan cenderung tidak disadari. Contoh dekatnya, kamu dan ibu kamu ataupun ayah kamu pasti memiliki kesamaan baik itu dalam hal berinteraksi maupun dalam hal fashion, yang meliputi cara kamu berpakaian, cara kamu menggunakan aksesoris, atau respon kamu terhadap suatu rangsangan. Nah, hal itu terjadi tanpa kamu sadari dan tanpa kamu pelajari. Yang kedua, sugesti, yaitu pemberian pengaruh dari pandangan seseorang kepada orang lain sehingga mengikutinya. Contohnya yaitu seorang guru yang mengsugesti atau membujuk, menasehati salah satu muridnya yang bandel agar mau belajar dengan apabila muridnya mendapat juara 1 akan dikasih hadiah. Yang ketiga yaitu identifikasi, kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Sekarang, tentu tidak asing lagi bagi kita, khususnya para muda-mudi generasi Gen Z, yang cenderung gaya mereka itu lebih ke arah Korea-Koreaan. Mereka melakukan hal tersebut dengan sengaja. Mereka mengadopsi fashion mereka, baik dalam segi berpakaian, aksesoris, atau sebagainya. Dan bahkan, yang sangat mirisnya lagi, mereka lebih suka menggunakan bahasa Korea ketimbang memperbaiki bahasa Indonesia yang sangat ini krisis. Maka dari itu, ditakutkan untuk kedepannya, muda-mudi di Indonesia krisis akan identitas bangsa dan hilang rasa cinta terhadap tanah air atau nasionalisme. Nah, faktor keempat yang mendasari perilaku sosial,
yaitu simpati, di mana proses seseorang merasa tertarik dengan orang lain. Perasaan ini dapat disampaikan kepada seseorang, sekelompok orang, atau lembaga formal pada saat tertentu. Sebagai contoh, ketika kamu memberi apresiasi kepada temanmu atas pencapaiannya, baik itu berupa benda, ucapan, atau sebagainya. Misalnya, kamu memberikan ucapan wedding day kepada temanmu yang menikah, ataupun kamu memberikan ucapan graduation day ketika kawanmu lulus dari suatu perguruan. Nah, hal tersebut merupakan bentuk dari rasa simpati kamu terhadap pencapaian kawanmu. Yang kelima, yaitu empati. Kemampuan memahami perasaan atau kondisi orang lain seolah-olah ikut merasakannya, baik dalam rasa sakit, susah, maupun senang dan bahagia. Contoh besar yang kita rasakan dari empati adalah ketika Aceh diguncang oleh gelombang tsunami pada tanggal 26 Desember 2004. Banyak bantuan yang datang dari luar maupun dalam negeri. Bantuan tersebut diberikan karena adanya rasa empati. Rasa mereka ikut merasakan apa yang warga Aceh rasakan. Padahal mereka tak saling mengenal, tak saling menyapa, bahkan melihat pun tak pernah. Bentuk inilah yang patut seharusnya kita kembangkan dalam diri individu yang baik. Dan yang terakhir yaitu motivasi, yang merupakan dorongan, rangsangan, atau pengaruh yang diberikan individu kepada individu lain, sehingga pelakunya menuruti dan melaksanakan. Contoh yang sering kita lihat ketika seorang guru memberi nasihat kepada muridnya yang malas belajar. Nasihat tersebut berupa dorongan atau ajakan ataupun nasihat, sehingga murid tersebut melaksanakannya. Itulah yang disebut dengan motivasi. Thanks for watching guys. Don't forget to subscribe our channel.